Selamat malam dan salam sejahtera kepada kamu semua ya. Sebelum kita mulakan kita punya video pada malam ini, jom kita sama-sama layan ini intro dulu and see ya. So pada tahun 2020 ini semakin banyak sudah YouTuber Python yang semakin up. Nah, jadi YouTuber Python ini kamu mesti tengok ini video sampai habis, sebab di video ini saya akan terangkan macam mana untuk jadi YouTuber pemula bagi yang baru mula-mula mau post video. Oke, so di sini kalau saya ambil beberapa step lah. So ini pun saya dapat juga daripada kawan-kawan saya, macam mana saya belajar dulu untuk dapatkan 1000 subscriber yang pertama, dan itulah 1000 subscriber yang paling penting tuh. So kalau kamu mau tahu macam mana itu, kamu tengok ini video sampai habis dan jangan kasih skip, sebab mana tuh ada maklumat-maklumat yang penting yang saya akan terangkan sama kamu yang kamu perlu kasih. Oke. So, dengan itu jom kita terus ke kita punya konten pada malam ini, and jom kita teruskan. Guys, jadi apa yang pertama sekali kalau kita mau jadi YouTuber ini ialah kita perlu ada konten. Ya, konten ini sangatlah penting, macam kalau kamu mengarang tema kamu itu. Ya, apa kamu punya, apa yang sebenarnya kamu coba kasih sampai di channel YouTube kamu itu. So kalau macam saya ini, konten saya masih lagi berserabut sebenarnya, cuma saya lebih kepada vlog, dan itu terpulang sama kamu mau apa. Kamu boleh buat vlog, reaction pun vlog juga. So kamu boleh juga buat macam-macam lagi lah konten di dunia ini yang kamu boleh buat untuk channel YouTube kamu. Jadi ini konten ini memang sangat perlu kepada YouTuber pemula, sebab kalau sekejap kamu buat parodi, sekejap mau buat video-video pendek yang iklan-iklan begitu, sekejap mau buat vlog gitu, tidak tentu lah dia punya konten. So perlu karena kasih konsisten perlu karena kasih itu konten itu, mau cari dulu konten apa aja kamu suka. Macam itulah yang ada memancing, konten yang mancing, vlog juga itu, vlog sambil hobi begitu. So konten itu adalah penting untuk memulakan kau punya YouTube channel. Dan macam saya dulu, saya pun pertama coba-coba saja. Lepas itu saya sudah tengok apa kelebihan jadi seorang YouTuber, apa yang kita boleh dapat kalau jadi YouTuber. So saya pun teruskanlah itu channel YouTube. And terusnya itu kita punya cara shoot, kita punya video kita itu mempengaruhi juga. Kalau konten sudah ada, lepas itu kamu perlu itu video kalau kamu rekam jangan kasih tegak. Ini cover saja, sebab saya pakai sekarang handphone saya merekam guna handphone saya. So ini kalau macam handphone kamu begini, jangan rekam kamu punya video begini, jangan rekam cara begini, sebab ini kalau kamu rekam begini dia tidak akan full screen. Tapi kamu rekam mesti kasih begini, baru dia boleh full screen. Full screen ini maksudnya kamu tengok begini, bukan kalau kamu kasih begini handphone kamu yang dua aja bergaris sini begini tuh, itu bukan full screen. Sebab kalau itulah kamu mesti kasih begini, merekam begini. Kalau begini itu tidak, kurang cantik lah. Kecuali kalau kamu buat yang itu tidak, memang beginilah semua orang buat pun begini. Jadi itu kalau kamu buat di kalau kamu rekam kamu punya video di handphone. Tapi kalau di kamera yang macam Nikon, Sony begitu tidak perlu sudah, sebab memang begini pun kau rekam. So kau punya screen itu memang full sudah. So video tuh mempengaruhi juga. Kalau kabur-kabur itu dapat juga, tidak masalah juga. Sebab kita tahu juga kan, kita punya kamera kadang-kadang quality cam dia tuh belum lagi yang high, ada yang low, ada yang standar gitu. So itu video tuh pelan-pelan lah kasih kalau macam sudah ada income boleh sudah kasih. Kalau sudah ada income bolehlah tukar kamu punya kamera, tukar pelan-pelan. Yang ketiga itu ialah quality kamu punya sound. Oke, kalau di sini saya buka dulu saya punya
mikrofon. Oke, ini saya punya mic. Saya tidak kasih jauh sebab ini saya punya mic. Ini mic saya, dia punya jenama Boya. Jadi apa fungsi sebenarnya ini mic? Kalau kamu perasan, kalau orang tidak pakai mic merekam dia punya video, dia punya suara itu suara dalam video itu dia susah mau tangkap. Jadi kalau yang kamu pakai ini kau punya suara itu boleh tangkap, lepas itu bulat kau punya suara didengar oleh orang. Tapi kalau tiada yang ini kan kau dengar yang segala angin, kadang-kadang kalau ada ribut pun kau dengar juga. So itulah fungsi ini mikrofon sama yang yang bulu-bulunya ini. Inilah dia punya fungsi nih, so dia kasih tapis angin begitu. So quality kau punya suara itu mesti bagus juga. Boleh juga sebenarnya tidak guna ini mikrofon. Cuma kalau tidak ini mikrofon kan kadang-kadang kalau kita kasih gabung itu music sama itu kita punya suara, dia itu suara akan tenggelam kadang-kadang. Jadi itulah yang kau kasih edit kau punya suara pun yang zut. Susah kau edit. Jadi kalau ada ini mikrofon, kau edit tu pun yang senang sudah. So tidak sudah macam kau edit 2-3 jam untuk itu suara saja. Ya, begitulah, itulah fungsi sebenarnya. So lagi satu, kalau kamu mau beli ini mikrofon kan, saya sarankan kamu beli itu jenama Boya. Sebab Boya ini ya dia bagus lah, dia punya quality sound yang dia tangkap tuh yang bagus. So indahlah, tidak dirisaukan dengan ini. Ini lama sudah saya guna dalam 2-3 bulan. Sebab ini pun saya punya cousin sendiri yang bagi tahu sama saya, yaitu dia punya channel Nazilin Unity. Dia bagi tahu sama saya. Sebab saya ada buat saya ada buat video dulu sama dia. Sebab lepas itu saya nampak yang dia guna dia guna ini mikrofon. Lebih kurang begitulah. Seterusnya ialah kita haruslah buat skrip sebelum kita mulakan kita punya video. Dimana kita perlu buat skrip itu supaya itu kalau kita bercakap itu kayak yang terputus-putus, macam contohlah kita cerita gajah. Di dalam gajah ada telinga. Dalam telinga ada gegendang. Indah bagus begitu. Orang tidak akan indah bagus lah. Indah bagus orang dengar. So coba kau dengar kalau orang cakap yang macam di gajah ada telinga, di dalam telinga itu ada lagi gegendang, dan selain itu di badan gajah itu ada kutu banyak jenis. Jadi kalau begitu syuklah kita dengar, sebab dia punya cara bercakap tu lancar. Dia tidak sudah sangkut-sangkut. Lagi satu, kita punya mata itu haruslah fokus. Kadang-kadang saya pun tidak juga terfokus sangat yang tengok skrip kan. Jadi kalau begini mungkin boleh, tapi kalau yang itu tidak sesuai lah, tidak bagus untuk para YouTuber sebab dia mengganggu. So saya sarankan supaya kamu terus tengok di depan dan jangan lagi tuli-tuli kiri kanan depan belakang sana di atas bawah. Ya, tidak perlulah kamu tole-tole. Kamu tengok saja lurus. Ya, confirm boleh punya jadi YouTuber. Lepas itu kalau kita edit video ini paling senang di dunia bagi saya lah, sebab saya pun suka juga yang edit ini kan. Kalau saya guna edit KineMaster. Ini saya KineMaster yang lepas itu yang berbayar. Sebab kalau kau tidak bayar, kadang-kadang itu yang tulisan KineMaster itu dia akan keluar lagi di sering-sering dia. Boleh juga kau download terus di Google, tapi kadang-kadang kalau Google dapat detect kau ataupun KineMaster dapat detect kau download dari Google secara percuma, dorang boleh kasih sekat lah itu kau punya akun yang KineMaster tuh. So saya sarankan supaya kamu terus belilah. Kalau tidak beli pun minta share yang sudah beli, sebab kalau kamu sudah kena share itu dia ada juga sudah main beli-beli tuh. Lepas itu kalau mau buat itu music, kasih buat yang sepadan. Katakanlah kamu cakap slow-slow tapi music rock. For example, like this. Salah music ini. Salah lah ini, apalagi salah. So saya sarankan supaya kamu betul-betul pilih music yang sesuai untuk tarik itu kamu punya itu orang-orang yang mau menengok kamu punya video.
Pas itu apalagi yang paling mempengaruhi kalau kamu sudah ada konten, kamu sudah ada kamera, kamu sudah ada mikrofon, lepas itu edit pun oke, sudah music pun tidak, sudah lain-lain. Oke, yang paling penting itu adalah kamu punya apa? Tajuk untuk kamu buat video itu sangat mempengaruhi untuk orang tengok kamu punya video. So, kalau kamu buat video itu ya kadang-kadang tuh ada juga yang orang melebih-lebih buat thumbnail kan. Thumbnail dengan tajuk itu dia sangat berperanan penting lah untuk tarik pelanggan. Macam pelanggan lah ini penonton kan. Dia berperanan penting untuk tarik kamu punya customer untuk tengok kamu punya video. Lepas itu kamu untuk subscribe. Subscribe sebenarnya pelan-pelan sebab kalau ada kamu punya video yang sudah viral begitu, ya otomatis subs kamu juga akan terus naik. So kunci pertama untuk dapatkan 1000 subscriber yang pertama itu ya come on lah, 100 subscriber pun bukan senang mau dapat tahu. Jangankan 1, 30 pun susah mau dapat. Saya dulu yang dapat 100 subscriber tuh, oi gila. Kalau boleh-boleh saya lompat itu zing rumah kami, atap rumah kami, saya lompat sob, saya dapat sudah 100 subscriber. Sekarang ini sudah dapat 1000 lebih subscriber pun ya syukurlah sudah dapat 2000 lebih subscriber. Dan kepada kamu youtuber pemula yang dari Paitan dari mana-mana sedang tengok ini video, ya teruskan kamu punya usaha, teruskan kamu punya minat, jangan sekadar buat ikut-ikut kawan. Kalau kami ikut-ikut kawan memang tidak lah, ini dapat betul. Saya dulu pun saya sudah siap buat ini channel YouTube saya dari tingkatan 3, lepas itu PT3 saya kasih saya kasih berhenti, lepas itu sambung SPM berhenti lagi, lepas itu sekarang ini yang saya coba untuk kasih konsisten saya punya video-video. So kepada kamu yang sudah tengok ini video, terima kasih sebab kamu sudah tengok ini video sampai di sini, and thanks for watching this video. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, icon lonceng. Dan ya mungkin lepas ini saya akan buat konten-konten yang lebih menarik yang kamu suka. So hanya itu saja perkongsian kita pada malam ini. Sekiranya kamu suka saya punya video, ya bolehlah subscribe. Satu lagi yang paling penting, elakkan daripada sub ini ya. Kalau YouTube dapat di-tag kamu, habislah, karena ban lah kamu punya account. Lepas itu sekarang ini sudah banyak aplikasi yang kamu boleh beli kamu punya subscriber dan kamu punya viewer. Tapi percayalah, tidak juga itu, tidak, memang tidak. Kamu dapat juga 1000 subscriber tapi viewer kamu kurang, percayalah ya. So ini saja video saya pada malam ini, dan terima kasih so kamu udah tinggal di video. Berapa kali sudah saya ulang. So enjoy this video and see ya, bye bye.